Habib Rizik, apa yang dialami oleh beliau? Beliau hanya mengatakan dirinya sehat dan dirinya baik-baik saja saat dirawat di rumah sakit Umi. Disebut sebagai pembohong dan penjahat, pembuat onar. Tapi yang jelas-jelas tadi itu yang menghina ulama, terciduk narkoba, yang koruptor, itu nggak disebut seperti itu, ya. Sedangkan Habib Rizik mengatakan dirinya sehat, tapi beliau disebut sebagai pembohong dan penjahat, pembuat onar. Di mana akal sehat kita, iman Allah? Di mana keadilan? Oleh karena ini, inilah yang harus kita perjuangkan untuk senantiasa terus lawan kezaliman sampai tersabar penghabisan kita, iman Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada para alim ulama, para kiai, para tokoh, para penasihat hukum, mobil khusus keluarga besar HRS Center, dan semua kawan-kawan media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami dari perwakilan Front Persaudaraan Islam, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, bahwa setelah kami mengikuti dan mendampingi proses hukum yang dialami oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab sehingga beliau divonis 4 tahun penjara, ini menunjukkan bahwa kezaliman dipertontonkan dengan jelas di seluruh mata rakyat Indonesia. Kezaliman ini tidak boleh kita biarkan. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah dari perbuatan zalim, karena kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Di dunia kita bisa mengkondisikan, kita punya kekuasaan, kita bisa mengatur, kita bisa untuk membuat sesuatu yang bisa dilakukan oleh diri kita. Tapi nanti di alam akhirat ada mahkamah ilahiyah. Di sana ada Allah yang Maha Adil, dan Allah akan memberikan keadilan dengan seadil-adilnya, dan Allah akan menjerumuskan orang-orang zalim ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya kami ingin sampaikan bahwa yang pertama, bahwa hukum saat ini telah menunjukkan tebang pilih dan digunakan secara suka-suka sesuai dengan pesanan. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ada seorang Coki Pardede. Ya, Coki Pardede sering menghina ulama, sering menghina agama, terciduk mengkonsumsi narkoba. Jelas terbukti, barang buktinya ada. Tapi dia disebut sebagai korban narkoba. Bahkan sehingga perlakuannya harus direhabilitasi. Nggak sampai di sana, Harun Masiku, koruptor yang melarikan diri, sampai sekarang belum ketemu. Ada ucapan-ucapan disebut sebagai korban korupsi, Allah. Disebut sebagai korban korupsi, sehingga ini Harun Masiku ini harus menjadi penyuluh bagi orang-orang yang korupsi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini disampaikan juga oleh kawan-kawan ya, Joko Chandra, kemudian Jaksa Pinangki, yang diberikan potongan yang begitu besar di dalam hukum ini. Sedangkan Habib Rizik, apa yang dialami oleh beliau? Beliau hanya mengatakan dirinya sehat dan dirinya baik-baik saja saat dirawat di rumah sakit Umi. Disebut sebagai pembohong dan penjahat, pembuat onar. Tapi yang jelas-jelas tadi itu yang menghina ulama, terciduk narkoba, yang koruptor, itu nggak disebut seperti itu, ya. Sedangkan Habib Rizik mengatakan dirinya sehat, tapi beliau disebut sebagai pembohong dan penjahat, pembuat onar. Sehingga apa yang dihadapi oleh Habib Rizik? Yang pertama, beliau ditangkap, diadili, dan divonis 4 tahun penjara. Yang kedua, organisasi Front Pembela Islam dibubarkan. Yang ketiga, 6 pengawal dari Laskar Front Pembela Islam diculik, disiksa, dan dibunuh. Di mana akal sehat kita, iman Allah?
Di mana keadilan? Nah, oleh karena inilah yang harus kita perjuangkan untuk senantiasa terus lawan kezaliman sampai tersampaikan penghabisan kita, ya Allah. Allahu Akbar. Oleh karenanya kami alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan di depan media terkait pernyataan terbuka habaib dan ulama serta tokoh dan aktivis Islam bersama pimpinan pesantren dan majelis ta'lim yang isinya adalah menuntut penegakan keadilan agar membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Al-Attas dan Dr. Andi Tatat dalam kasus prokes RS Umi, serta memutuskan terhadap Habib Rizik, Habib Hanif dan Dr. Andi Tatat dengan putusan bebas murni demi hukum tanpa syarat apapun karena kental permuatan politis dan sangat mencederai akal sehat dan hati nurani, serta meruntuhkan akhlakul karimah dan nilai keadilan, sehingga kami khawatir bahwasannya vonis yang sangat keliru tersebut akan mencoreng wajah lembaga pengadilan di mana rakyat serta menjatuhkan wibawa pengadilan di hati bangsa Indonesia. Oleh karena itu, alhamdulillah ya, dukungan para habaib, ulama, tokoh nasional, kemudian dari semua penasihat hukum dan pengacara dan advokatnya bahwa ini kezaliman tidak boleh dibiarkan. Maka dengan konferensi seperti inilah salah satu bentuk kita untuk menyuarakan keadilan dan melawan dengan lantang segala macam bentuk kezaliman kepada Allah. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.